Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang hari ini saya akan melanjutkan materi statistik untuk pertemuan 5 dan pertemuan ke-6. Jadi untuk pertemuan 5 dan pertemuan ke-6 itu adalah uji validitas dan uji reliabilitas. Dan saya share screen sebentar ya. Dan di LMS-nya itu saya tunjukkan seperti ini. Nah, pertemuan kelima akan saya kosongi. Untuk pertemuan 5 dan 6 itu nanti akan saya isi kayak video materi. Mohon maaf ya, sebentar. Em, jadi akan saya isi kayak video materi dan tugasnya ya akan saya isi yang di pertemuan 5 dan 6. Nanti silakan dicek di LMS masing-masing. Oke, baik teman-teman. Saya lanjutkan untuk menjelaskan materi uji validitas dan uji reliabilitas. Oke, uji validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurannya. Jadi, apakah kayak variabel yang kuesioner yang diisi oleh responden itu sudah valid hasilnya? Apakah indikator itu sudah bisa dikatakan mengukur variabel? Nah, itu sejauh mana kevalidan dari sebuah data. Lalu, selain itu, validitas itu merupakan suatu ukuran yang menunjukkan bahwa variabel yang diukur memang benar-benar variabel yang hendak diteliti oleh peneliti. Jadi kadang ya bisa jadi ada seorang peneliti yang meneliti variabel viral marketing. Ternyata indikatornya itu bukan mengukur viral marketing, misalkan pelayanan toko atau apa gitu ya, tidak berkaitan dengan media sosial, celebrity endorsement dan lain sebagainya, nah, kayak gitu. Maka hal itu akan menyebabkan data yang dihasilkan, data kuesionernya itu tidak akan valid ya. Karena biasanya suatu ukuran itu akan dikatakan valid jika sesuai dengan apa yang diukur atau variabelnya tadi. Oke, langsung saja pada praktiknya, cara melakukan uji validitas, teman-teman ya. Untuk menguji validitas menggunakan program SPSS. Nah, program SPSS ini saya tampilkan ya di LMS itu sudah saya cantumkan, sudah saya berikan linknya. Jadi silakan teman-teman mendownload aplikasi tersebut melalui link yang sudah saya sediakan. Kalau misalkan teman-teman sudah punya SPSS dari download dari Google atau dari mana ya, pokoknya sudah punya, sudah download sendiri itu juga tidak apa-apa. Yang penting aplikasinya bisa digunakan untuk menguji, itu saya rasa boleh dilakukan atau digunakan. Oke, lanjut ke materi yang mengenai cara melakukan uji SPSS. Teknik pengujian validitas ya yang digunakan oleh para peneliti yaitu menggunakan korelasi bivariate. Ya, namanya uji validitas itu kata lainnya adalah bivariate correlation atau korelasi bivariate Pearson. Atau dikenal juga sebagai product moment, korelasi product moment gitu ya. Product moment Pearson. Nah, kriteria data dikatakan valid jika R hitung, koefisien R hitungnya itu lebih besar daripada R tabel. Terus uji dua sisi atau atau total sig ya, itu lebih kecil dari 0,05. Biasanya kalau lebih besar dari 0,05 otomatis nilai R hitungnya pun juga lebih besar. Yang artinya datanya tidak valid. Lanjut, karakteristik uji validitas ya. Pengukuran atau pernyataan secara lugas itu didukung ilmu yang bersangkutan umumnya tidak perlu lagi diragukan kevalidannya. Contoh, saya berikan contoh misalkan di Google Scholar ya. Ini kayaknya saya tadi membuka artikel. Ini aja yang di pertemuan sebelumnya ya. Oh, jangan di yang lain, yang lain. Oke. Nah,
Pengaruh online customer review atau OCR dari hedonic shopping motivation terhadap impulse buying. Ini adalah beberapa variabel yang digunakan untuk diteliti pada perilaku mahasiswa pada brand scientific. Ini contohnya. Hedonic shopping, ya semoga saja ada ya indikatornya ditampilkan ya. Nah ini ditampilkan bahwa penelitian ini adalah first order, yaitu setelah variabel langsung indikator, di mana online customer review itu memiliki satu, dua, tiga, empat, memiliki 5 indikator, di mana indikator 5 ini berkaitan dengan online customer review, karena sudah ada di teori sebelumnya yang dikutip eh, peneliti ini. Sebentar ya, saya cari barangkali ada di hmm, kalau di bab duanya ini nggak ada di pendahuluan. Oh, belum ada. Online customer review. Coba kita baca. Ulasan berbentuk ulasan tertulis tentang produk ataupun hal lain yang bisa ditulis, yang biasa ditulis oleh konsumen terdahulu untuk bisa dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan calon pemberi baru. Ya bisa jadi si Mbak siapa ini Dewanti et al. Yang meneliti mengenai online customer review pada brand scientific itu indikatornya berdasarkan ini Sombe et al. 2022. Nah, itu ya. Jadi, indikator untuk variabel OCR atau online customer review itu sudah ada atau sudah sebelumnya digunakan oleh penelitian-penelitian terdahulu. Nah, jadi tidak apa ya istilahnya pasti nyambung antara variabel dan indikatornya. Bukan yang diteliti A ternyata indikatornya B. Nah, itu namanya nggak nyambung atau perlu diragukan kevalitannya. Lanjut, pengukuran pertanyaan yang merupakan uraian dari sebuah variabel memerlukan pemeriksaan kevalitan. Ya, itu ya, perlu diuji validitasnya. Lalu ide dasar, jika sebuah item pernyataan bersifat valid, itu mengukur peubah yang sesungguhnya ingin diukur, maka seharusnya dia berkorelasi sangat tinggi dengan item pertanyaan yang lain. Saya kembalikan ke slide selanjutnya yang kriteria yang menyatakan bahwa R hitung itu harus lebih besar dari R tabel. Biasanya R hitung dikatakan tinggi, misalkan 0,78, 0,45 atau berapa. Dan R tabelnya adalah apa? N min berapa itu ya? Saya ada R tabelnya itu. N min 1 ya. R tabel, cara membaca R tabel itu adalah N min 1. Jadi berapa R tabelnya dari responden kita, misalkan 86 ya di pertemuan kemarin. 86 min 1, berapa nilainya dilihat di R tabel. Nanti kayaknya di slide terakhir ini saya sediakan R tabel. Nah, jadi biasanya nilai R tabel itu lebih rendah daripada R hitung ketika apa namanya validitasnya itu tinggi dan apa namanya peneliti itu mengambil alat ukur itu tidak ngawur, ada dari penelitian terdahulu yang valid. Lalu, validitas sebuah item pernyataan diukur menggunakan korelasi antara skor pernyataan tersebut dengan skor tanpa melibatkan pertanyaan yang ingin diperiksa. Jadi, korelasi antara angka yang dihasilkan dari masing-masing skor dan total. Selanjutnya, variabel ini contoh ya, variabel kinerja keuangan. Ini variabelnya adalah kinerja itu biasanya variabel dependen atau di sini saya kasih kode Y1. Nah, variabel kinerja keuangan ini memiliki 3 indikator. Indikator yang pertama adalah peningkatan penjualan 2 tahun terakhir. Ini penelitian yang modelnya first order ya. Terus peningkatan modal 2 tahun terakhir dan peningkatan tenaga kerja 2 tahun terakhir. Nah, itu kan nyambung ya istilahnya. Karena apa? Karena pengukuran variabel kinerja keuangan ini, kalau tidak salah menurut jurnalnya Chong 2008, itu memang ada 3 ini alat ukurnya. Oke. Terus itu adalah kinerja keuangan yang diukur pada sektor UMKM. Selanjutnya ini kinerja keuangan yang diukur pada sektor manufaktur. Nah, kalau di sektor UMKM ini kayak ini ya, apa namanya, pengetahuan manajer terkait peningkatan penjualan dan lain sebagainya. Yang di garis bawahi adalah manajer subjective view. Orang yang mengelola UKM itu yang tahu seberapa peningkatan-peningkatan yang dimiliki. Nah, selanjutnya kalau di manufaktur itu beda lagi. Ada rasio-rasio yang harus
ketahui, seperti rasio return on asset, terus rasio return on investment, return on equity, di mana di perusahaan manufaktur ini semuanya sudah tersedia di laporan tahunan. Jadi angka-angka mengenai ROA, ini ya, return on asset, ROI, ROE, itu semuanya bisa diakses karena perusahaan besar yang wajib melaporkan laporan keuangannya setiap tahun. Bisa diakses di idx.co.id. Jadi datanya ini termasuk kategori data nominal yang untuk variabel kinerja keuangan pada perusahaan besar. Lanjut, analogi validitas dan reliabilitas. Nah, validitas merupakan ukuran untuk menilai apakah alat ukur yang digunakan benar-benar mampu memberikan nilai peubah yang diukur, yang ingin diukur. Jadi, benar nggak sih variabel ini tuh apa ya, diukur menggunakan indikator tersebut, kayak gitu ya. Kalau benar berarti biasanya nilainya sama-sama tinggi kalau pas diuji menggunakan SPSS atau menggunakan alat analisis statistik lainnya. Lalu analogi dari reliabilitas atau kehandalan ya. Ukuran untuk menilai apakah alat ukur yang digunakan mampu memberikan nilai pengukuran yang konsisten. Alat ukur yang tidak konsisten akan menghasilkan data yang meragukan. Jadi itu ya. Bagaimana biasanya ini. Kalau validitas itu uji validitasnya itu setiap item kayak di pertemuan sebelumnya itu ada X1.1 itu item ya. Jadi setiap item itu akan muncul nilainya. Kalau diuji reliabilitas itu per variabel muncul nilainya. Jadi yang diukur itu secara general sehingga muncul nilai variabel, misalkan tadi variabel kinerja keuangan ya, nilai kehandalannya atau reliabilitasnya berapa. Nah, jadi kayak gitu. Itu perbedaannya. Penggaris dan meteran ini contoh ya analoginya. Penggaris dan meteran gulung adalah alat yang valid untuk mengukur panjang sebuah benda. Ini makanya kita kalau melakukan penelitian itu harus eh, mengutip penelitian terdahulu, melihat dasar teorinya, apakah pengukuran yang digunakan itu sudah benar atau belum. Ya contohnya ini, kalau kita mengukur panjang, kita akan membutuhkan meteran atau penggaris sebuah benda ya. Kalau kita mengukur jalan, kita harus membutuhkan meteran jalan. Kalau kita menimbang berat badan, kita membutuhkan timbangan, timbangan berat badan tentunya ya, bukan timbangan beras atau gabah gitu ya. Meteran gulung, meteran gulung adalah alat yang reliable yang di atas tadi ya, terandal untuk mengukur panjang meteran gulung, panjang jalan Ciawi Bogor. Sedangkan penggaris itu tidak. Jadi meteran gulung yang besar itu ya, itu adalah alat ukur yang handal yang apa ya, yang tidak merepotkan untuk digunakan mengukur panjang jalan. Nah, itu adalah analogi mengapa kita membutuhkan validitas dan reliabilitas. Nah, ini ada tabel ternyata sudah saya sediakan ya, teman-teman. Saya close dulu. Mana tadi ya tabel? Coba kita buka. Tabel itu seperti apa? Nah, ini teman-teman, ada level signifikansi. Biasanya peneliti yang melakukan penelitian kayak skripsi itu rata-rata yang menggunakan signifikansi kesalahan itu 5%. Kalau 1% itu saya rasa terlalu tinggi. Ya tidak apa-apa, itu hak dari peneliti memilih level kesalahan yang mana. Biasanya level kesalahan yang semakin kecil itu semakin banyak sekali respondennya. Jadi gitu. Nah, cara membaca RTABEL adalah N-1. Kalau RTABEL kita adalah, ini mana ya? Coba saya download. Kalau RTABEL kita kemarin di kasus itu 86, berarti 85 nilai RTABEL pada signifikansi 5% adalah berapa ini? Kok lama, kok lama? Oke ya, bentar ya. Kita buka di sini. Kayaknya ini ada sampai lebih dari 100 kalau nggak salah. Oh, ini cuma, oh ini ya, oh ini, mohon maaf yang di samping ini ternyata. Nah, N, ya, N-1 itu ketemu 85 di sini, berarti R tabelnya di 0,5, 0,05 atau 5% sebesar 0,213. Tinggal, ini ketemu kan ya, R tabelnya 0,213, tinggal selanjutnya kita melakukan
Pengujian melalui aplikasi SPSS, apakah R hitung kita itu lebih besar daripada L tabel? Kalau lebih besar, itu tandanya data kita itu dinyatakan valid. Kalau lebih kecil, misalkan 212 atau 210, berarti data kita itu masih belum valid ya. Barangkali ada kesalahan, barangkali ada pernyataan kuesioner yang redundant atau yang tercopy dua kali. Nah, itu biasanya muncul tidak valid. Oke, kita lanjutkan ke materinya setelah mengetahui R-tabel. Definisi dan konsep uji reliabilitas. Nah, sekarang kita membahas reliabilitas ya, yang tadi validitas sampai R-tabel tadi, caranya membandingkan antara R-hitung dan R-tabel. Nah, uji reliabilitas berasal dari kata reliability yang memiliki pengertian keajekan pengukuran. Jadi pengukuran itu dinyatakan handal atau ajek. Menurut Sugiharto dan Situnjak menyatakan bahwa reliabilitas ditunjukkan pada suatu pengertian instrumen yang digunakan dalam penelitian untuk memperoleh informasi yang digunakan dapat dipercaya sebagai alat pengumpulan data dan mampu mengungkapkan informasi yang sebenarnya di lapangan. Konsepnya adalah keterandalan identik dengan konsistenan, yaitu kemampuan alat ukur memberikan nilai yang sesungguhnya. Ini ya, biasanya eh, apa? Reliabilitas itu biasanya ditunjukkan dengan nilai yang stabil. Misalkan di penelitiannya si A, variabel viral marketing di penelitian si A itu nilai reliabilitasnya adalah 80%. Sedangkan di penelitian si B adalah sama 81%. Nah, itu adalah keajekan atau kehandalan. Jadi suatu alat ukur itu bisa dinyatakan handal itu ketika digunakan di penelitiannya siapa saja itu hasilnya tidak akan berbeda jauh. Ya, tergantung ini ya. Dilihat juga tergantung dengan indikator yang digunakan. Nah, biasanya tidak berbeda terlampau jauh gitu. Itu. Terus definisi dan konsep. Masri Singarimbun, menurut Masri ya. Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana alat ukur dapat dipercaya. Ini sudah dijelaskan ya. Langsung aja ke kesimpulan dari berbagai sumber definisi dari uji reliabilitas menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran dengan alat tersebut dapat dipercaya. Lalu hasil pengukuran harus reliable dalam artian harus memiliki tingkat konsistensi dan kemantapan. Yang artinya diuji beberapa kali tidak akan berubah, nilainya akan tetap stabil. Yaitu reliabilitas yang berarti alat ukurnya itu sudah mantap atau sudah handal. Nah, sekarang pembacaan kriteria. Kalau tadi pembacaan uji validitas itu kita melihat R hitung dan two-tailed signification, kalau di uji reliabilitas kita melihat nilai Cronbach alpha atau Cronbach alpha ya. Bacanya Cronbach alpha. Nah, suatu instrumen dikatakan reliable jika nilai alpha atau nilai Cronbach alpanya lebih besar dari 0,7. Ini sudah paten ya. Artinya reliabilitas mencukupi atau sufficient reliability. Nah, ada beberapa tingkatan alat ukur itu dikatakan reliable atau tidak ya. Tingkatan reliabilitasnya berdasarkan skor yang diperoleh. Nah, ketika nilai alfa yang diperoleh itu lebih kecil daripada 0,5, maka disebut atau berstatus reliabilitasnya rendah. Lalu ketika nilai alfa itu 0,5 sampai 0,7 itu dikatakan reliabilitas moderat. Selanjutnya 0,71 sampai 0,9 nilainya dikatakan atau statusnya dikatakan reliabilitas tinggi. Dan selanjutnya nilai alfa yang lebih dari 0,8 dan 0,9 ya ini ada dua ini yang redundant ya. Yang nomor 3 dan nomor 2. Ya 0,8 yang 0,8 ini apa namanya bisa dijadikan kategori reliabilitas yang kuat dan tinggi ini sama aja ya. Yang 0,9 baru dikatakan atau berstatus reliabilitas sempurna. Nah, praktik pengujiannya silakan akses file Excel dan simak tutorialnya menggunakan alat analisis statistik. Oke, langsung kita coba aja ya. Correlate bivariate. Kita buka analisis apa namanya
alat analisisnya yaitu SPSS. Ini adalah data yang kemarin saya gunakan yang ini ya untuk analisis jawaban responden itu ya. Ini yang saya gunakan. Oke, setelah dibuka datanya seperti ini, kita klik langsung analyze, kita klik correlate dan bivariate. Kita copy ya untuk item dan variabel yang akan kita uji seberapa valid nilainya atau datanya. Kita klik option, oke, kita klik means and standard, barangkali nanti bisa dibutuhkan, lalu kita klik oke. Selesai begitu aja. Sudah segitu aja. Sisi mana ya hasilnya ya? Oh, di sini. Nah, judul awalnya adalah ini correlation. Kita lihat mana ini. Nah, ini loh, tabel yang banyak isinya ini ya. Kita lihat dari X1. X1. Bacanya ini ke horizontal paling kanan sendiri ya. X1 nilai signifikansi two-tilednya 0,0, jadi dinyatakan valid ya karena lebih kecil dari 0,05. Terus ini yang saya katakan Pearson correlation yang R hitung tadi ya. Kalau R tabelnya tadi ketemu 0,213, berarti kita bandingkan dengan R hitung. Di sini R hitungnya adalah 0,702. Berarti valid ya, karena R hitung lebih tinggi daripada R tabel dan juga seterusnya. Di sini R hitungnya X112, 430, 609, 7,728 yang semuanya tidak ada angka yang di bawah 0,213. Artinya semua item pada apa namanya variabel X1 itu dikatakan valid gitu. Sekarang uji reliabilitas. Nanti teman-teman dilanjutkan sendiri ya untuk X2 dan lain sebagainya. Dilanjutkan sendiri untuk pengujiannya dengan menggunakan aplikasi SPSS masing-masing. Saya agak lupa ini, regression, bukan. Tabel. Untuk reliability gitu loh. Mana ya sih? Deskriptif statistik bukan. Saya cari dulu ya teman-teman. Nah ini scale. Yang diklik adalah analyze, terus scale, terus reliability analysis. Oke, kita copy semuanya sampai, oh salah, salah. Saya copy sampai X1 aja ya. Yang lainnya nanti silakan dilanjutkan. Dan tugasnya pengujian yang lain juga dikumpulkan di LMS. Kita coba klik correlation dan means-nya ya, barangkali nanti dibutuhkan. Lalu kita lihat. Nah, ini loh teman-teman, reliability statistik itu tabelnya cuma kecil satu ini aja. Nah, nilainya adalah yang ini yang tengah. Ini benar memang nilainya Cronbach alpha 762. Tapi yang kita pakai itu adalah Cronbach alpha yang telah distandarisasi, telah dilakukan perhitungan ulang. Dan adapun nilainya dari reliability atau reliabilitas itu di X1 ketemu 0,915. Ya sudah, angkanya itu satu variabel cuma satu ini. Terus kita lihat kriterianya di sini ya, 0, di atas 0,9 maka data tersebut atau variabel X1 memiliki status reliabilitas sempurna. Oke, jadi begitu ya teman-teman. Untuk file Excel-nya nanti tetap akan saya cantumkan file Excel yang sebelumnya ya. Di penugasan nanti silahkan dikerjakan berbentuk Microsoft Word saja atau boleh misalkan ada yang berinisiatif mau diketik juga boleh. Silakan terserah teman-teman sekalian. Nah, jadi itu tugasnya melakukan uji validitas dan uji reliabilitas dari variabel Y1 dan Y2 ya. Saya rasa cukup sekian pertemuan kita pada siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.